Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wal udwan illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahal mursalin. Qayyimas samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu al-mab'uts rahmatal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qa'idil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah di bulan Sya'ban kita ini. Dan jemaah sekalian, sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, baik berupa nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul sihah wal afiyah, meskipun dalam kondisi COVID-19 ini atau virus corona yang luar biasa sampai saat ini, tapi kita diberikan as-sihah wal afiyah, ini nikmat yang luar biasa. Nah, sekalian, perlu kita optimalkan kembali nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Kita gunakan untuk membangun kembali amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, amal-amal saleh kita, sepanjang ada nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap nikmat yang diberikan Allah, kita akan ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari ini, di yaumul qiyamah, kaitan dengan nikmat-nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Jemaah sekalian, kita di awal bulan Rajab diajarkan sebuah doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun hadis ini dalam perdebatan oleh ulama-ulama hadis, tapi bisa kita digunakan untuk doa. Doa apa? Minta keberkahan. Ya. Minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa fi riwayatin wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami dalam bulan Rajab, sudah lewat. Pada bulan Sya'ban saat ini masih ada sisa-sisa. Setelah kemarin 15 harinya atau nisfu Sya'ban, mungkin sebagian orang yang melakukan amal-amal kebaikan lagi, meskipun tidak ada hadis yang kaitan dengan fadilah nisfu Sya'ban, enggak ada yang sahih. Tapi boleh kita melakukan amal-amal kebaikan selama kita bisa, sebagaimana hari-hari biasa. Contohnya mungkin tilawah kita, zikir kita, salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kaitan dengan amal-amal yang lain, qiyamul lail dan sebagainya. Apalagi pas pada kita ketemu bulan-bulan yang dimuliakan Allah SWT ini, jangan sampai lewat tanpa ada amal-amal kebaikan kita. Jemaah sekalian, selanjutnya ada sebuah hadis yang mungkin ini sebagian kita bertanya-tanya, setelah kita ini melewati nisfu Sya'ban, ketika kita memasuki tanggal 16 Sya'ban, boleh enggak kita itu masih melakukan puasa sunnah? Loh, coba kita perhatikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada umat ini dari sahabat Abi Hurairah. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam Tirmidzi. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Matnu al-hadis isinya adalah idza, apabila intasafa
masuk setengah Sya'banu bulan Sya'ban, tanggal 15 sudah lewat, fala tasumu, maka kalian jangan sampai puasa. Apakah kita ini nggak boleh puasa sunnah dan sebagainya? Terus sekalian, ternyata ulama-ulama kita memberikan gambaran kepada kita semuanya, boleh kita melakukan puasa sunnah ketika sudah memasuki atau setelah bulan 15 hari dari bulan Sya'ban ini. Kenapa? Rasulullah banyak sekali diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW paling banyak bulan yang puasanya bahkan sampai penuh tidak lain kecuali bulan Sya'ban ini. Ya, ini diriwayatkan oleh beberapa ulama-ulama kita, ada dalam kitab Sahihul Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Ummul Mukminin, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Jadi Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftir, selalu puasa. Kadang-kadang tidak ada sama sekali iftarnya. Jadi selalu puasa. Dan juga kadang-kadang Rasulullah melakukan apa? Enggak puasa. Yuftir hatta naqul la yasum. Enggak pernah puasa dalam bulan itu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin, dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi banyak puasanya dalam sebuah bulan syahrin illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan saja. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan saya juga tidak melihat Rasulullah banyak puasanya dari bulan-bulan yang lain kecuali dalam bulan fi Sya'ban, dalam bulan Sya'ban itu. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah yasumu kullahu, semuanya. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah SAW, meskipun di sana nanti ada yaum syak. Nggak boleh kan kita puasa di yaum syak dan sebagainya, ya. Dan juga Rasulullah juga melarang la tuqaddimu, jangan didahului Ramadan itu bi siyami yaumin aw yaumain, kecuali orang-orang biasa puasa itu. Jadi jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari bahwasanya ada beberapa ulama-ulama kita yang mengatakan, bahkan dikatakan ini jumhur ulama, kebanyakan ulama-ulama kita, beliau mengatakan yajuzu shaumu tatawwu'an ba'da nisfi min Sya'ban. Yajuz, boleh puasa tatawwu'an yang sunnah setelah apa? Nisfu Sya'ban. Boleh kita puasa sunnah yang lainnya, boleh, ya. Gak ada masalah gitu lah. Bahkan banyak juga para sahabat sahabiyah, bahkan ummul mukminin pada bulan-bulan Sya'ban begini ini melakukan qadha. Ya. Dan juga bisa, artinya boleh kita melakukan saum yang sunnah meskipun setelah kita melewati nisfu Sya'ban, tanggal 16, atau mungkin kita ketemu yaumul Itsnin, yaumul Khamis yang biasa, atau mungkin kita biasa melakukan apa? Puasa Daud. Enggak ada masalah, teman sekalian. Artinya intinya kita perlu kembali melakukan apa itu, menguatkan kembali amal-amal saleh kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Nah, apa tadi doa yang awal tadi? Barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, berkah. Artinya apa? Al-barakah itu ya banyaknya ziyadatul khairat, tambahnya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita.
Saat ini kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, ya, apalagi dalam kondisi saat ini, masya Allah, kondisi PSBB saat ini, ya, kita nggak boleh kemana-mana. Kita lakukan sesuatu yang hal-hal atau amal-amalan yang bisa kita lakukan. Kalau mungkin aman, ya, di masjidnya aman, ya, wilayahnya yang nggak ada yang namanya yang kena positif di situ kena COVID, bagaimana? Silahkan melakukan itu di masjidnya dengan syarat melakukan prosedural, ya, yang diperintahkan masuk masjid dengan cuci tangan dan sebagainya. Kecuali pada waktu di mana wilayah kita memang rawan wabahnya, ya, kita dirumahkan kita masing-masing, tapi kita bisa membangun amal-amal unggulan kita kembali sebagai bekalan kita nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa sunnah. Zikir kita kuatkan. Sore kita zikir pada Allah. Pagi juga begitu. Qiyamul lail, setiap malam kita bisa kembali bangun jam 3, jam setengah 4 atau jam 4, masih bisa kita lakukan itu semua jemaah sekalian. Maka semoga sisa-sisa usia kita ini bisa berkah kembali. Jangan sampai ada satuan waktu kita berlalu tanpa ada satuan kebaikan yang mengikuti satuan waktu yang hilang. Ingat, kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan ditanya amal-amal kebaikan kita, amal-amal yang pernah kita lakukan selama kita ada di muka bumi ini. Jemaah sekalian, mungkin itu yang bisa saya pesankan. Semoga kita semuanya kita bisa mengoptimalkan kembali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmatus sihah wal afiyah, nikmatu ukhuwah kita, ibadah kita dan sebagainya, itu nikmat semuanya kita optimalkan kembali. Semoga kita selalu menjadi muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, muslim mukmin yang minal muttaqin, orang-orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Demikian, walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan, selalu bahagia, semangat, dan selalu bergelora untuk kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Allahu Akbar.